Baik, selamat pagi anak-anak kami kelas 7. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar sehat dan baik-baik saja. Oke, kita masih tetap belajar daring, ya, dari jaringan karena situasi pandemi ini. Ya, kita doakan bersama supaya pandemi ini cepat berlalu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Bapak IN Manula. Bapak mengajarkan fisika. Oke, yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, mungkin kamu di kelas waktu SD kamu memang sudah belajar IPA, ya. Tapi IPA itu dibagi tiga, ya. Fisika, biologi, kimia, ya. Ini yang tiga ini dicakup jadi satu, yaitu IPA, ya. Oke, tapi kali ini kita berfokus kepada fisika. Kita masuk bab pertama, yaitu besaran dan satuan. Oke. Yang pertama, ini saya buat aja nanti di semua, ya. Ini yang pertama saya buat, dan ini yang kedua. Yang pertama itu adalah pengukuran. Yang A, besaran. Besaran itu adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, ya. Dikatakan dia besaran apabila sesuatu itu dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sekarang, besarnya cintamu sama orang tua bisa nggak kamu ukur dengan yang bisa kamu nyatakan dengan angka? Itu tidak bisa, ya. Berarti itu tidak merupakan besaran. Kalau kamu bilang besar orang tuaku, besar cintaku sama orang tua tidak terhingga, berarti tidak bisa dinyatakan dengan angka. B, satuan. Satuan itu adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya nih, kamu mengukur panjang buku kamu sekarang. Kamu menggunakan penggaris, ya. Kamu gunakan penggaris. Maka bisa kamu ukur dengan satuan, yaitu nanti di sana satuan sentimeter, ya, dalam satuan sentimeter. Ada nggak bentuk yang lain dalam misalnya panjang? Ada, misalnya jarak rumahmu ke sekolah, misalnya 200 meter, bahkan ada 2 kilometer, gitu ya. Maka harus ada yang dinamakan besaran pembanding, ya. Itulah yang membandingkan, ada sentimeter dengan meter. Gitu. Oke, yang C, pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang digunakan dengan besaran sejenis yang ditentukan sebagai satuan. Oke, membandingkan, ya, dan ada satuan. Ada nggak kita pengukuran tapi nggak ada satuan? Nanti bisa kamu satuannya ada sama tapi berbeda. Misalnya, ketika kamu mengukur panjang meja dengan jengkal, 2 jengkal. Jengkal kamu dengan jengkal saya, ya, itu sangat berbeda. Mungkin jengkal kamu itu lebih pendek karena apa? Jari kamu masih lebih pendek daripada jari bapak, kan gitu. Oke, kita sekarang masuk nomor 2, besaran pokok dan besaran turunan. Yang A, besaran pokok, ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang digunakan untuk menentukan besaran-besaran yang lain. Oke, ini mungkin sudah sering kamu dengar, itu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu. Mungkin itu sudah sering. Tapi jumlah zat masih ini, ya, jumlah zat sama intensitas cahaya. Oke, di sini besaran, ya, panjang satuannya apa? Nah, satuan panjang itu yang ini satuannya adalah meter. Massa itu, oke, panjang satuannya meter, ya, lambangnya penulisannya itu adalah M kecil, ya. Oke, massa satuannya adalah kilogram. Kilogram. Lambangnya adalah kg. Oke. Waktu itu adalah sekon, yang dilambangkan dengan S kecil. Kuat arus itu adalah ampere. Ampere.
dilambangkan dengan A besar. Suhu ini adalah Kelvin, sering dilambangkan dengan K besar. Jumlah zat itu ditulis dengan mol, lambangnya adalah mol ya. Intensitas cahaya itu adalah satuannya, penulisannya candela. Bacanya kandela ya, disingkat dengan lambang CD. Itulah. Oke, maka besaran pokok ini adalah sudah merupakan besaran atau satuan dalam sistem internasional. Ya, dalam sistem internasional. Artinya kalau dia sudah dalam sistem internasional, di seluruh negara itu sama. Ya, ini merupakan satuan sistem internasional. Saya buat di sini ada SI dalam kurung sistem internasional. Oke, berarti artinya di setiap negara itu sama ya, ya. Oke. Kita masuk yang kedua, yang B, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang digunakan dari besaran pokok adalah ya. Oh, ini besaran turunan ya, besaran turunan. Nah, hampir salah. Besaran turunan ya. Besaran turunan itu adalah besaran yang digunakan dari besaran pokok. Oke. Langsung saja. Di sini masuk kita kembali ke besaran turunannya. Besaran turunan itu adalah besaran yang digunakan dari besaran pokok. Kita masuk yang pertama, luas. Luas itu adalah lambangnya. Lambang dari luas itu adalah, saya buat warna merah aja, L. L. Oke, satuannya apa? Oke, kalau misalnya di SD dulu kamu mengukur luas persegi. Nah, luas persegi itu adalah sama dengan panjang kali lebar. Oke, panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar itu apa? Dikali tadi. Dikali meter. Maka hasilnya adalah meter kuadrat. Maka satuan dari luas itu adalah meter kuadrat. Ya, meter kuadrat. Oke, yang kedua, volume. Kalau dia volume, ya misalnya volume kubus yang kamu pelajari dulu, ini dinamakan dengan P besar. Volume itu adalah S pangkat 3 atau sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Oke, kita pakai yang satuan internasional ya, meter. Berarti sisi itu adalah meter kali meter kali meter, maka akan sama dengan meter pangkat 3. Maka satuannya di sini ya, lambangnya itu adalah P besar dan satuannya adalah meter pangkat 3. Oke, kecepatan. Nah, ini kecepatan ini adalah rumus dasarnya itu adalah ini nanti dilambangkan dengan A kecil ya, P kecil ya, P kecil kecepatan. Maka rumus kecepatan itu P sama dengan S per T, jarak per waktu. Jarak per waktu. Oke, satuan jarak itu apa? Meter. Satuan waktu apa? Sekon. Maka meter per sekon. Oke, ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, yang keempat sekarang. Percepatan itu dilambangkan dengan A. A, ya. Maka yang keempat A sama dengan V per T, kecepatan per waktu. Oke, sama dengan apa tadi rumus kecepatan? S per T atau satuannya adalah
meter per sekon lagi, ya kan? Maka hasilnya ini adalah meter per sekon kuadrat. Maka satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, yang ketiga, yang kelima itu adalah gaya. Gaya itu sering dilambangkan dengan F. Maka rumusnya gaya adalah F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Oke, lihat. Satuan massa apa? Kilogram, berarti kilogram dikali percepatan tadi apa? Iya, meter per sekon kuadrat. Maka di sini adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Oke. Yang keenam usaha. Usaha itu sering dilambangkan dengan W besar, ya. W. Maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Gaya dikali jarak sama dengan, oke, gaya itu apa? Nah, ini rumusnya. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat dikali jarak, itu satuannya adalah meter dalam satuan internasional. Maka sama dengan kilogram meter kali meter, iya, meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat Oke, yang terakhir, daya. Daya itu sering dilambangkan dengan P besar, ya. Maka yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Yang ketujuh adalah P sama dengan usaha per waktu, artinya W per waktu adalah P sama dengan. Oke, lihat. Satuan dari usaha tadi adalah kilogram meter kuadrat per sekon, per satuan waktu tadi adalah sekon juga, per sekon. Maka satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ini kuadrat tadi. Berarti sekon kuadrat per sekon berarti sekon pangkat 3. Maka kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Oke, inilah yang sering kita gunakan nanti di fisika. Oke. Karena ini adalah merupakan yang kita gunakan itu adalah harus satuan dalam internasional, maka kita ada namanya konversi satuan, ya. Saya buat di sini konversi satuan. Oke, ini konversi satuan, dikonversi, diubah, ya. Yang sering di fisika itu yang paling umum ialah panjang atau jarak, panjang, jarak, dan waktu. Oke. Dalam misalnya 1 kilometer sama dengan berapa meter? Iya, 1000 meter. Oke, ini ada lagi dalam bahasa notasi ilmiah. Ini kita ubah. Mungkin pernah kamu lihat seperti ini. 6.000. Ada penulisan ilmiah, ya, misalnya 6.000 meter. Ada penulisannya seperti ini. Jadi 6, ini tetap 6 dikali 10 pangkat 3 meter. Ini sama, ya. Tapi caranya apa? 6, tulis 6-nya, 6
Nolnya ini 3. Jadi pangkat. Makanya jadi 1, 2, 3. Maka jadi pangkat 3. Satu lagi. Misalnya 12.000 meter sama dengan, oke, kalau misalnya 12 langsung kita tulis dikali tetap 1, 2, 3 berarti 10 pangkat 3 meter. Kalau misalnya 1,2 di sini ada disebut ya 1,2 ini akan sama dengan kali 10 pangkat. Hitung 1, 2, 3 karena di sini koma berarti 1, 2, 3, 4 jadi pangkat 4 meter. Oke. Bagaimana kalau dia yang koma? Nah, yang misalnya ini 0,005 meter sama dengan ini kita pakai notasi ilmiah bisa tuliskan dulu 5-nya. Ini 5 sudah ada di depan dikali 10 pangkat. Oke, sekarang kita hitung 0 yang di depannya berapa. Kalau 0 yang di depannya 1, 2, 3 berarti 3. Kok jadi sama? Tidak. Perbedaannya adalah kalau 0 yang duluan 0, maka ditambahkan di depannya negatif. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Ayo lagi. Misalnya 0,007 kilometer. Nah ini. Ya udah hitung lagi. Tulis dulu yang pertama 7 dikali 10. Oke, sekarang 0 yang di depan berapa? 1, 2, 3 berarti 3. Karena dia 0 duluan maka jadi negatif. Oke, ini naknya. Oke, berarti kita konversi satuan di sana. Berarti dia kalau ini masuk kembali ke konversi satuan. 1 km itu tadi adalah 1000 meter. Maka kita konversi ini akan sama dengan 10. 1, 2, 3 pangkat 3 meter. Oke, ini kalau dia untuk panjang. Sekarang untuk waktu, ya, untuk waktu 1 jam, ya, 1 jam sama dengan berapa? Iya, 60 menit. 1 menit 60 sekon, ya kan? Oke, 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka 1 jam berapa sekon? Maka 1 jam sama dengan 60 menit dikali 60 sekon sama dengan 3.600 sekon. Oke. Itu untuk waktu. Satu lagi untuk massa, ya, untuk massa. Misal 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau sama dengan yang tadi 10 3 gram. Oke, kebalikan sekarang, kebalikan. 1 gram sama dengan, iya, 1000 kilogram sama dengan 0,001 kilogram. Oke, kita ubah ke notasinya sama dengan 10 pangkat 1, 2, 3 negatif 3. Oke, maka inilah untuk konversi satuan. Oke, maka yang sering muncul, ya, yang sering muncul di fisika ini
3.000 ke 600 sekon. Maka ini yang waktu kita pelajari dulu, mungkin ini tinggal nolnya habiskan 2. Maka 720 dibagi 3 kurangan sama dengan 20 meter persegi. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa kamu pahami. Kamu lihat bukumu untuk konversi satuan. Ya.